Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Nia dalam kita belajar bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan pertama untuk materi kedua kita, yaitu tentang ability dan willingness. Tapi sebelum kita masuk ke materi kedua, ada baiknya kita ingat kembali yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentang apa? Yaitu attention, understanding, compliment, and opinion. Sini Miss Nia berikan kembali contoh beberapa ungkapan yang menyatakan attention, understanding, compliment, and opinion. Contohnya pada kalimat pertama, listen, hear, menyatakan asking for attention. Kemudian, do you get it? Do you get it? Checking for understanding. Jadi ada I get it, showing understanding, atau I don't get it, showing a lack of understanding, kurang paham atau tidak paham. Kemudian ada that's amazing, showing compliment, giving compliment. Kemudian ada what do you think of the dress? Asking for opinion. Yang terakhir ada I think the dress suits you so well. Di sini adalah ungkapan memberikan pendapat. Kita bisa langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Ability and willingness, kemampuan dan kemauan. Apa sih tujuannya kita mempelajari bab ini? Jadi tujuannya adalah pada akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu untuk membentuk teks baik tertulis atau tulisan yang mengungkapkan kemampuan ataupun kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita baca dialog pertama antara Adiba dan Amira. So Adiba say, "Can you speak Arabian?" "Yes, I can speak 5 languages: Indonesian, English, Arabian, Chinese, and Japanese." Adiba say, "Wow, that's amazing." Pada dialog ini yang muncul adalah kalimat yang berkenaan dengan ungkapan showing ability, showing and asking. Pada kalimat can you speak Arabian, Adiba menanyakan apakah Amira mampu berbicara bahasa Arab, menanyakan kemampuan, ability. Nah, kemudian Amira menjawab yes, I can speak 5 languages. So Amira shows her abilities. Pada contoh dialog selanjutnya, Adiba dan Amira lagi. Di sini Adiba berkata, "Will you help me with this assignment, please? I don't understand anything." Amira said, "Sure, I will help you. Thank you so much." Pada dialog kedua yang muncul adalah kalimat atau pernyataan yang berkenaan dengan willingness, kemauan. Contohnya pada kalimat will you help me, di sini Adiba menanyakan kemauan atau kesukarelaan Amira, maukah dia melakukan sesuatu, membantunya. Dan Amira menjawab sure, I will help you. Artinya Amira menyatakan kebersediaan atau kemauan melakukan sesuatu tersebut, showing willingness. Nah, untuk strukturnya, bagaimana menyusun kalimat menyatakan kemauan dan kemampuan yang baik dan benar. Di sini kita awali dengan subjek untuk kalimat afirmatif atau positif, kemudian diikuti dengan modals can atau will, tergantung kalian ingin membuat kalimat yang menyatakan apa. Kalau can digunakan untuk menyatakan ability, will digunakan untuk menyatakan willingness. Setelah subjek dan modals, kalian ikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama tanpa imbuhan apapun. Contohnya, I can swim. You can swim. They can swim. We can swim. He can swim. She can swim. It can swim. Dari contoh kalimat ini, kalian bisa lihat bahwa siapapun subjeknya, I, you, they, we, or he, she, it, modalsnya tidak ada penambahan apapun, tetap can. Kemudian verbnya juga sama, tetap verb one, tanpa penambahan apapun, baik itu as, ias, atau in, atau id, tanpa imbuhan apapun. Bagaimana kalau kalian mau membuat kalimat negatif? Menyatakan tidak bisa atau tidak mampu. Kalian cukup tambahkan kata not di belakang modal can, menjadi cannot, atau boleh disingkat can't. Contohnya, I cannot swim. You cannot swim. They cannot swim.
We cannot swim. He cannot swim. She cannot swim. It cannot swim. Bisa dilihat sendiri ya, tidak ada yang berubah, mau itu siapapun subjeknya. Tetap menggunakan model can dulu. Pertama, cannot, kemudian verb want. Bagaimana dengan showing willingness? Secara umum akan sama bentuknya, tapi sebelum itu kita bahas dulu bagaimana cara membuat kalimat interrogatif atau pertanyaan menggunakan modal can. Jadi kalau tadi letaknya can adanya setelah subjek, ketika bertanya can-nya kalian pindahkan ke paling awal kalimat. Sebelumnya I can swim, you can swim, they can swim. Ketika bertanya can-nya pindah menjadi can you swim, can they swim, can he swim, can she swim, can it swim. Selain itu tidak ada yang berubah ya. Dari kata kerjanya tetap menggunakan one tanpa indukan apa. Bagaimana cara menjawabnya? Ketika ada pertanyaan yes no question kemudian diawali dengan can, maka saat menjawab modal can tersebut harus digunakan kembali. Menjawab yes, maka menjadi yes I can, yes they can, yes she can. Kalau tidak bisa, jangan lupa hanya perlu menerapkan not di belakang kata can. Menjadi I cannot, no they cannot, no she cannot. Seperti itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian willingness. Secara strukturnya sama, hanya saja di sini kalian perlu mengganti kata can menjadi will, showing willingness. Contohnya I will do it, you will do it, she will do it, it will do it. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Sama seperti tadi, kalian hanya perlu menambahkan not di belakang kata will not. Bedanya, kalau tadi setelah can ditambah not, kalian menulisnya sebagai satu kata disambung. Pada kata will, kalian pisah will not. Dan juga ketika kalian mengikat kata will not, akan berubah menjadi want. Want. So I want to it, you want to it, they want to it, she want to it, and so on. Bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Strukturnya sama. Saat tadi kita menggunakan can, will-nya sebagai modal dipindahkan ke awal kalimat menjadi will you do it, will they do it, will he do it, will she do it, and so on. Cara menjawabnya pun sama. Kalau tadi pertanyaan diawali dengan kata can, kita jawab dengan kata can pula. Karena ini pertanyaannya diawali dengan kata will, maka kita menjawab pula dengan kata will. Yes, I will. Yes, they will. No, they will not. No, she will not. Nah, kemudian untuk cara lain menyatakan kebersediaan atau ketidakbersediaan, jika kalian setuju untuk melakukan sesuatu atau bersedia untuk melakukan sesuatu, kalian bisa bilang sure, of course, alright, atau sure, I will do it. Boleh disingkat I will-nya menjadi I'll. Sure, I'll do it. Kalau kalian tidak setuju, kalian bisa bilang I'd love to, but kemudian berikan alasannya. Kenapa kalian tidak bisa? For example, I'd love to, but I'm busy. Saya mau, tapi saya sibuk, sehingga saya tidak bisa. Dan love sendiri bisa diganti dengan kata like. I'd like to, but kemudian I'm sorry, but I wish I could, but seperti itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Simple ya, jadi diharapkan bisa dimengerti. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan pembahasan tentang ability dan willingness ini nanti di conference. Tanyakan semua pertanyaan yang kalian punya. Dan untuk selanjutnya akan ada latihan juga. Jadi tetap semangat terus walaupun kita tidak ada tatap muka. Pembelajarannya tetap harus maksimal. Jangan ragu-ragu dalam bertanya ya. Tetap aktif di kelas. Thank you for paying attention. See you on the conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.